Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Felinka Azahra dari kelas PMI 2B dengan NIM 12405051040052. Video kali ini untuk memenuhi tugas UTS Bahasa Arab. Dan pada video kali ini kita akan membahas salah satu materi penting dalam ilmu nahwu, yaitu naibul fa'il atau biasa dikenal sebagai pengganti pelaku. Materi ini sering sekali kita dengari atau kita jumpai ketika mempelajari kalimat pasif dalam bahasa Arab. Kenapa sih sangat penting belajar naibul fa'il itu? Karena jika kita memahami naibul fa'il, dapat membantu kita menyusun dan memahami kalimat pasif dengan baik dan benar, terutama dalam teks-teks bahasa Arab klasik maupun modern. Yuk teman-teman, simak penjelasan saya. Kita bahas terlebih dahulu itu apa itu pengertian naibul fa'il. Secara bahasa, naibul fa'il terdiri dari dua kata. Yang pertama naib yang artinya mengganti, dan yang kedua fa'il yang berarti pelaku. Jadi secara sederhana naibul fa'il itu bisa diartikan sebagai pengganti pelaku. Sedangkan secara istilah naibul fa'il adalah isim yang marfu, kata benda yang menggantikan posisi fa'il, yaitu pelaku dalam kalimat pasif. Kalimat pasif dalam bahasa Arab disebut juga dengan kalimat mabni lil majhul, yaitu kalimat yang tidak menyebutkan pelakunya secara langsung. Kemudian saya akan membahas perbedaan antara kalimat aktif dan kalimat pasif dalam bahasa Arab, karena mempunyai dua bentuk struktur yang berbeda loh. Kita mulai dari kalimat aktif terlebih dahulu ya, yang dalam bahasa Arab disebut juga mabni lil ma'lum, yang mana dalam kalimat aktif pelaku disebut secara langsung dengan contoh doroba Zaidun Amron, Zaid memukul Amar. Doroba fi'il madi, kata kerja lampau yang artinya memukul. Zaidun itu fa'il sebagai pelaku, Amron maf'ul bih sebagai objek. Berbeda dengan kalimat aktif, kalimat pasif yang dalam bahasa Arab disebut sebagai mabni lil majhul, yang mana pelaku tidak disebutkan secara langsung, dan sebagai gantinya objek menjadi subjek dalam kalimat. Contohnya tuh duriba Amrun, Amar dipukul. Duriba itu fi'il pasif telah dipukul, Amrun itu naibul fa'il sebagai pengganti pelaku. Dan saya juga akan membahas tentang tata bahasa naibul fa'il. Yang pertama tentang tata letaknya, yang mana naibul fa'il selalu datang setelah fi'il majhul, kata kerja pasif. Kemudian ada i'rabnya atau tanda baca dengan rincian naibul fa'il wajib marfu berharokat domah atau tanda lain sesuai posisi i'rabnya. Domah jika mufrad atau jamak taksir atau jamak muannats salim. Alif jika isim musannah, wau jika jamak mudzakkar salim. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa naibul fa'il adalah pengganti pelaku dalam kalimat pasif. Ini ada beberapa contohnya ya. Kalimat aktif itu kataba aliyun risalata menjadi pasif, kutibati ar-risalah yang artinya Ali menulis, kemudian menjadi pasif surat ditulis. Ada juga kalimat aktif qara'a al-waladu al-kitaba, kalimat pasifnya quri'a al-kitabu. Keterangannya itu anak membaca buku, kemudian menjadi pasif buku dibaca. Ada juga fataha ar-rajulu al-baba, kalimat pasifnya futiha al-babu, kemudian keterangannya laki-laki membuka pintu, menjadi pasif pintu dibuka. Kemudian ada juga pembentukan amil naibul fa'il, yaitu dalam bentuk pasif. Satu itu fi'il madi yang artinya lampau, mengubah huruf pertama menjadi domah dan huruf sebelum akhir menjadi kasroh. Contohnya tuh kataba menulis diubah menjadi kutiba ditulis. Kemudian ada fataha membuka, futiha dibuka, nasoro menolong, nusiro ditolong. Dan kemudian ada fi'il mudhari yang artinya sedang atau akan terjadi, mengubah huruf pertama menjadi domah dan huruf sebelum terakhir menjadi fathah. Contohnya tuh yaktubu sedang menulis, yuktabu sedang ditulis. Ada juga yaftahu sedang membuka, diubah menjadi yuftahu sedang dibuka. Kemudian pembagian naibul fa'il itu ada dua, dhohir dan mudmar. Yang mana naibul fa'il dhohir adalah naibul fa'il yang berbentuk isim yang jelas atau nyata. Contohnya tuh duriba amrun, Amar dipukul. Penjelasan harokatnya tuh duriba majhul dibentuk dengan domah pada huruf pertama dan kasroh pada huruf kedua. Amrun tetap dibaca amrun karena menjadi naibul fa'il pengganti pelaku dalam kalimat pasif, maka dia tetap marfu. Kemudian bagian naibul fa'il yang mudmar
yaitu naibul fa'il yang mudmar ada naibul fa'il yang merupakan isim domir atau kata ganti. Contohnya tuh duribtu, aku dipukul. Harokatnya tuh huruf pertama dengan domah karena ini bentuk fi'il majhul yaitu pasif. Ro-nya dibaca kasroh, ciri kedua fi'il majhul. Ba-nya dibaca sukun, penutup fi'il. Tak-nya tak domir tak mutakalim sebagai aku, sebagai naibul fa'il pengganti pelaku dibaca tu, domah karena marfu. Struktur kalimat ini durib, fi'il madi majhul kata kerja lampau bentuk pasif. Tu domir muttasil kata ganti bersambung sebagai naibul fa'il. Kemudian ada juga macam-macam naibul fa'il. Naibul fa'il itu bisa berupa isim mu'rab, contohnya yukromul mudarrisu, yang i'rabnya yukromu fi'il mudhari' mabni lil majhul marfu' wa alamatu rafa'uhu dhammatu dhahiratu fi akhirih. Fi'il mudhari' mabni majhul marfu' alamatnya rafa' di akhir kalimat. Kemudian al mudarrisu i'rabnya naibul fa'il marfu' wa alamatuhu rafa'uhu dhammatu dhahiratu. Naibul fa'il marfu' alamatnya rafa'nya dhammah. Kemudian ada isim mabni, contohnya tuh duribtu. I'rab duribtu tuh fi'il madi mabni lil majhul mabni ala sukun. Fi'il madi mabni majhul mabni sukun. Kemudian taknya i'rabnya dhamiru muttasil mabni ala dhamma fi mahalu raf'u naibul fa'il. Dhamir muttasil mabni pada tempat naibul fa'il. Dan terdapat 4 buah kategori yang bisa menjadi naibul fa'il. Satu, maf'ul bih, contohnya tuh duriba amrun, amar dipukul. Kemudian dzaraf, julisa amamuka, didudukan di hadapanmu. Kemudian yang ketiga, jar dan majrur, contohnya tuh wala masuk gitu fi aidihim, dan ketika dia jatuh ke tangan mereka. Terakhir ada masdar, contohnya tuh faidza nufikha fis suri nafkhatan, kemudian ketika trompet ditiup dengan keras. Dan yang terakhir, terdapat poin-poin penting dalam penempatan naibul fa'il. Untuk 3 kategori yang bisa menjadi naibul fa'il selain maf'ul bih, yaitu dzaraf, jar dan majrur, masdar, tidak bisa menjadi naibul fa'il seandainya terdapat maf'ul bih. Kemudian yang kedua, seandainya fi'il tersebut merupakan fi'il yang muta'addi bagi 2 buah maf'ul, maka untuk maf'ul yang pertama dijadikan sebagai naibul fa'il, sedangkan maf'ul yang kedua dinasabkan sebagai maf'ul yang kedua. Contohnya tuh u'tiya zaidun dirhaman, Zaid diberi 1 dirham. Mungkin itu tadi penjelasan singkat tentang naibul fa'il. Semoga video saya bisa membantu ya. Jika ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.